Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran PPKN ya. Melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang keberagaman. Kali ini tentang keberagaman agama ya. Jadi keberagaman agama ini sudah sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila ya. Yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini juga diperkuat lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ya, ini ada dasar hukumnya, yaitu pasal 28E ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ya, itu adalah dasar hukum yang pertama. Yang kedua adalah pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaannya itu. Ya, ini selain bebas memeluk juga berhak meyakini ya. Itu 28E ayat 2. Sedangkan pasal 29 ayat 2 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi ini adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah keberagaman kebiasaan. Jadi di Indonesia juga ada berbagai macam kebiasaan ya, diantaranya ada cara berpakaian ya, ada makanan pokoknya, ada cara berkomunikasi dan juga menjaga kearifan lokal. Jadi banyak sekali kebiasaan ternyata yang tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Contohnya adalah cara berpakaian ya. Cara berpakaian, yang namanya berpakaian ya, itu merupakan kebutuhan pokok dari manusia yang berfungsi untuk melindungi tubuh ketika panas maupun melindungi tubuh ketika dingin ya. Selain itu juga berfungsi untuk menutup tubuh kita. Kalau dalam agama Islam itu menutup aurat, nah itu juga fungsi dari berpakaian. Tetapi ada juga di beberapa tempat bahwa pakaian juga berfungsi sebagai identitas ya, budayanya. Contohnya adalah di masyarakat Baduy ya, Baduy luar. Ya, di sini merupakan pakaian yang berwarna putih dan biru tua. Kemudian yang paling penting adalah memakai ikat kepala berwarna putih. Putih itu merupakan lambang kesucian. Ini contoh saja di Baduy. Dan makanan pokok itu ada beberapa tempat yang tidak sama dengan kalian. Kalau kita di Jawa, kebanyakan makanan pokoknya merupakan yaitu beras, nasi. Sedangkan di beberapa tempat yang lain ada tiwul ya. Tiwul itu makanan yang terbuat dari singkong. Ada juga di Kalimantan Utara itu eloi itu juga terbuat dari singkong. Kemudian ada lagi sagu ya, dan masih banyak lagi yang lain. Itu makanan pokok. Kemudian cara berkomunikasi dalam KBBI ya, komunikasi itu mengirim dan menerima pesan ya, antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Nah, bisa diartikan bahwa komunikasi ini tentunya menggunakan bahasa di tempat yang satu dan di tempat yang lain tentunya berbeda-beda. Makanya ada banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Dan yang keempat adalah menjaga kearifan lokal.
ada sebuah daerah yang dinamakan Baduy Dalam. Kalau tadi di awal ada Baduy luar, ini Baduy Dalam, di mana masyarakat di Baduy Dalam itu tidak mau atau tidak tersentuh oleh teknologi. Ya. Di sana itu contohnya ya, membuat pakaian itu dengan cara dijahit tangan, tidak menggunakan mesin jahit. Kemudian kalau bepergian tidak menggunakan kendaraan. Itu hanya contohnya. Ya. Itu mas, menjaga kearifan lokal. Kemudian keberagaman ekonomi. Di sini tidak lagi berkaitan dengan agama maupun dengan kebiasaan, tetapi dengan ekonomi. Ekonomi itu erat kaitannya dengan pekerjaan. Yang pertama ini adalah jenis pekerjaan. Jadi bekerja serta mendapatkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak setiap warga, dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang, yaitu pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian yang kedua yaitu menghargai pekerjaan orang lain. Nah, bagaimana caranya menghargai pekerjaan orang lain? Tentunya tidak sama, karena pekerjaan itu kan jenisnya banyak sekali. Contohnya menghargai guru. Nah, ini contohnya menghargai guru itu caranya dengan mendengarkan penjelasan dan nasihat guru. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan, berarti kalian tidak menghargai guru. Kemudian apabila ketemu dengan sopir angkutan umum, tentunya caranya berbeda, yaitu dengan membayar ongkos ya sesuai dengan tarif, jangan dikurangi. Kalau dilebihkan boleh, tapi jangan dikurangi ya. Itu cara menghargai ketika ketemu dengan sopir angkutan umum. Kemudian menghargai petugas kebersihan jalan. Tentunya caranya juga berbeda, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ketika berjalan di jalan ya, itu tidak membuang sampah sembarangan. Biarpun mereka memang petugas kebersihan, mereka itu kan kalau bisa kita jangan membuang sampah sembarangan. Biarlah sampah itu hanya sampah dari daun ya, ataupun dari ranting yang patah, tidak dari sampah yang dibuang oleh kita. Kemudian untuk menghargai petugas perpustakaan, caranya juga berbeda, yaitu dengan mengembalikan buku yang dipinjam ya, tepat waktu, jangan sampai telat, jangan sampai terlambat, dan juga tidak merusaknya ya. Ini cara menghargai kepada petugas perpustakaan. Begitu juga dengan menghargai pekerjaan yang lain, tentunya berbeda caranya. Kemudian yang berikutnya, toleransi dalam keberagaman. Adanya banyak keberagaman itu tentunya membutuhkan toleransi. Caranya bagaimana? Nah, menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Ya. Yang berbeda agama, berbeda kepercayaan harus kita hargai. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu baik ibadahnya maupun kegiatan keagamaan agama lain. Yang ketiga yaitu bersikap ramah ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika berhubungan dengan orang lain ya. Biarpun orang lain itu lebih muda dari kita ya, harus tetap ramah. Berikutnya, selalu berpikir positif terhadap orang yang berinteraksi dengan kita. Berpikir positif itu tidak berpikiran buruk ya, selalu berpendapat bahwa orang lain itu jahat terhadap kita, selalu berpikiran bahwa orang lain itu tidak peduli terhadap kita. Itu namanya berpikiran negatif ya, itu jangan. Kemudian saling menolong antar sesama.
baik yang agamanya sama, agamanya berbeda, sukunya sama, sukunya berbeda, semua kita harus saling menolong ya, tidak membeda-bedakan. Berikutnya, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan diusahakan dengan mufakat ya, musyawarah tapi mufakat. Kemudian berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika bermusyawarah itu, biarpun pendapat orang lain itu berbeda dengan pendapat kita, kita harus menghargainya. Berikutnya, bergaul. Di sini bergaul tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan ras maupun golongan. Semuanya sama. Itu adalah bentuk toleransi dalam keberagaman. Contoh yang lain adalah menghindari. Nah, di sini menghindari itu berarti adalah sesuatu yang buruk atau tidak baik. Menghindari sikap merendahkan suku, merendahkan agama lain, merendahkan suku lain, merendahkan budaya lain ya, maupun merendahkan status ekonomi orang lain. Itu harus kita hindari. Yang berikutnya yaitu menerima dan menghargai suku bangsa, agama ataupun pekerjaan orang lain. Selain menerimanya, kita juga harus menghargainya. Ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Selebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, batin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.